Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Rabu 20 November 2024 merupakan pekan biasa ke-33. Pada hari ini kita akan dan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami menghadap-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, terima kasih juga atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu Kau curahkan dalam hidup kami. Kami mohon lindungi dan jagalah kami senantiasa. Buatlah kami menjadi pribadi yang baik, yang turut kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat di Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, bagilah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya,
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salve adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan bacaan Injil yang mengisahkan tentang perumpamaan tentang uang mina yang diberikan kepada hamba-hamba oleh seorang bangsawan. Hal ini mengajar kita bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita bakat dan anugerah kepada setiap orang. Kita sebagai hamba harus bertanggung jawab untuk menggunakan dan mengembangkannya. Tuhan dalam bacaan Injil juga menghargai usaha dan ketekunan para hambanya, bukan hasilnya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, untuk mengembangkan bakat anugerah Tuhan, kita harus bersyukur. Kita bisa mengembangkan budaya bersyukur, melakukan tindakan konkret yang nyata, dan menggunakan bahasa positif. Hidup yang bertanggung jawab lebih penting untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Adik-adik misioner yang Tuhan kasihi, suatu hari Yesus akan bertanya, "Bagaimana Anda mengembangkan bakat yang saya berikan kepada Anda? Apakah Anda berbagi bakat Anda dengan orang lain?" Yesus telah memberi kita bakat dan kemampuan kita untuk digunakan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberi talenta ini hanya untuk kepentingan kita atau keuntungan kita, tetapi Dia memberi bakat, talenta, dan kemampuan kepada kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan penuh kasih. Bakat dan kehadiran Anda dapat mencerahkan hati teman, anggota keluarga, atau orang asing, dan dalam prosesnya kita menyadari bahwa mereka juga memberkati kita. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, untuk menjaga kepercayaan kita perlu merawatnya dengan melakukan apa yang harus dilakukan dengan baik, benar, dan jujur. Tidak boleh menganggap remeh sesuatu. Hasilnya bisa banyak dan bisa juga sedikit, tetapi yang penting ialah usaha keras. Yesus berharap kita punya jiwa dagang, berusaha keras untuk berhasil, dan tidak duduk berpangku tangan menantikan Dia. Dia akan datang dan membuat perhitungan dengan kita. Maka kita harus selalu taat kepada perintahnya. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.